Karena Kedan belum memutuskan untuk menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan masalah, Feng Tianxing memberinya kepercayaan diri ini. Saat api di tungku alkimia berkobar, acara besar untuk melakukan alkimia secara bertahap dimulai. Saat Feng Tianxing memanaskan tungku alkimia, dia secara bertahap mengalihkan perhatiannya ke alkimia, dan perdebatan di luar juga dimulai. Kedan menunduk dan berpikir, hal ini tidak mudah baginya. Utusan Feng Tianxing berkata tentang tubuhnya yang terkikis oleh kehampaan, dan hampir setiap kalimat mengenai penyakitnya. Hal ini sejalan dengan gambaran orang kuat yang pandai menyembuhkan, dia benar-benar sakti. Tapi Feng Tianxing bukan satu-satunya yang bisa melihat bahwa dia bisa mengatasi penyakit tunggal, atau avatar Feng Tianxing lebih cocok. Setan lain juga memiliki yang luar biasa yang bisa melakukannya. Setan-setan ini tidak memiliki solusi. Kesadaran adalah keberadaan yang sangat misterius dalam kognisi setan. Jika Anda ingin menguasainya, Anda harus lebih kuat dari umat manusia dalam hal kekuatan dan mencapai tingkat mengetahui segalanya. Bahkan jika utusan ini adalah ras manusia dan menurunkan persyaratannya, kekuatannya masih belum cukup. Namun, selain pembawa pesan ini, tidak ada yang berani berbicara tentang 80% kepastian pengobatan. 80%, satu sudah cukup membuat Kedan heboh, tapi kemungkinannya terlalu tinggi. Terlebih lagi, dia melepaskan kesadarannya sendiri dan membiarkan utusan ini melakukan apapun yang dia inginkan. Ada terlalu banyak risiko dalam hal ini. Saya khawatir kemungkinan 20% kegagalan pengobatan adalah dia akan mati. Putrinya Kedo belum dewasa sepenuhnya, dan jalan masih panjang sebelum dia bisa memerintah seluruh keluarga. Dia tidak nyaman dan pergi seperti ini, setidaknya sampai Kedo bisa mengambil alih seluruh keluarga. Dengan pilihan yang begitu sulit, Kedan benar-benar sulit untuk diputuskan. Para kroni di samping berbicara dengan sangat seragam, dan mereka tidak setuju dengan ini. Patriark, bahkan jika pembawa pesan ini memiliki beberapa trik, dia tetaplah ras manusia. Ras manusia dan kita berada pada level yang sama dari musuh bebuyutan. Tidak mungkin bagi kita untuk memiliki niat baik. Mengapa Anda tidak bertanya kepadanya tentang metode pengobatan dan biarkan setan lain menanganinya pada saat itu? Jadi kita bisa yakin, saya memperhatikan utusan ini secara khusus ketika dia datang. Nafasnya berbeda dari semua orang yang pernah saya lihat. Saya dapat merasakan bahwa dia bukan orang yang sederhana. Bagaimana orang setingkat ini dapat mendengarkan perintah Feng Tianxing dengan damai? Datang ke sini untuk menyembuhkan iblis kita? Itu benar, Patriark, jangan tertipu. Bukankah kamu sudah melaporkan masalah ini ke klan iblis tingkat tinggi? Selama klan iblis tingkat tinggi mengirim seseorang ke sana, cederamu pasti tidak akan menjadi masalah. Sekelompok setan mencoba menghiburnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah tanggapan dari setan tingkat tinggi yang membuat Kedan berangsur-angsur condong. Karena sejak dia terluka hingga saat ini, 10 gelombang orang telah dikirim ke puncak klan iblis untuk melapor, dan banyak dari mereka meminta bantuan dari keluarga tetapi tidak ada kabar. Segalanya seperti menghilang, dan tidak ada kabar, yang membuat Kedan sangat gelisah. Jika klan iblis level tinggi sudah dalam bahaya, maka jika saya menunggu di sini untuk menyelamatkan klan iblis level tinggi, bukankah itu sama saja dengan menunggu kekosongan untuk menyerang, dan kemudian keluarga dihancurkan? Dia akan memerintahkan utusan Feng Tianxing untuk datang dan menyembuhkan lukanya, tetapi dia masih belum bisa mengambil keputusan. Karena cara pengobatan tersebut terlalu beresiko, dan akan meninggalkan bekas di tubuhnya jika tidak hati-hati. Jika itu adalah cara umat manusia, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tepat ketika Kedan penuh kesulitan menentukan pilihan, tiba-tiba angin yang lebih suram bertiup di wilayah keluarga yang suram. Seorang musuh. Kedan murmurat in a low voice. Segera, kroni yang hadir buru-buru bubar dan mulai menjaga lingkungan mereka, seolah-olah mereka sama dengan kritik tadi. Kedan menunggu sebentar, dan tidak menunggu kabar serangan Void, tapi perasaan ini tidak salah. Dia berpikir sejenak sebelum berbicara. Pergi periksa situasinya dan tanyakan pada saudara laki-lakiku yang lain apakah mereka dalam bahaya. Ketika utusan mundur satu persatu, mereka kembali setelah beberapa saat, dan mereka membawa kembali berita yang agak tidak dapat diterima di Kedan. Tempat angin bertiup bukanlah tempat lain, melainkan rumah besar Kedan. Dan saudara-saudara lainnya telah mengumpulkan orang-orang mereka dan sedang dalam perjalanan untuk membantu. Ini membuat Kedan sedikit bingung, dan berkata dengan cepat. Biarkan mereka tidak bertindak gegabah. Tidak ada masalah di pihakku. Biarkan Kechan datang. Dia yang terkuat dan bisa membuat saudara lainnya merasa nyaman. Dengan perintah Kedan, keluarga besar itu mendapatkan kembali ketenangannya. Tetapi tersembunyi di bawah ketenangan ini adalah klan iblis siap untuk pergi. Hanya dengan satu perintah. Mereka dapat membunuh dan mencabik-cabik lawan mereka. Tidak lama kemudian, Kechan datang ke kolam tempat Kedan sedang memulihkan diri, dan Kedan menghela nafas tak berdaya. Kakak kedua, aku tidak nyaman. Kamu bisa mencariku, anginnya agak aneh. Kedan berdebar di dalam hatinya. Menurut akal sehat, kepala keluarga harus memimpin pencarian. Tetapi sekarang,
masalah ini menimpanya. Jelas bahwa Kedan tidak dalam kondisi yang baik. Kakak, jangan khawatir. Aku akan mencari dulu. Dan kamu bisa mengatur ajudan terpercaya untuk ikut denganku, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kedan mengangguk, lalu membenamkan kepalanya di air kolam. Setelah lama berpikir di luar, Kedan tidak merasakan kelemahan dan kelelahannya sampai dia berbicara. Tidak lama kemudian, Kechan menemukan kediaman Feng Tianxing dan dengan lembut membuka pintunya. Melihat Feng Tianxing duduk di seberang tungku alkimia, katanya, "Utusan, apa yang kamu lakukan?" Feng Tianxing tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya mengirimkan suaranya. "Benar, Kedan luka parah. Kami salah menebak. Ini salah paham. Kedan tidak memiliki niat membunuh terhadapmu, dan kamu seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Kami menganggapnya sebagai pencegahan risiko. Sekarang aku sedang membuat alkimia untuk Kedan. Cederanya sangat serius, dan kesadaran telah terluka. Ngomong-ngomong, kirim seseorang untuk berjaga di luar. Jangan diganggu. Alkimia ini tidak bisa mentolerir gangguan apapun." Setelah mendengarkan jargon Feng Tian, Kedan tiba-tiba merasa lega. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan menepuk kepalanya dengan keras. "Ini salahku. Aku terlalu banyak berpikir. Kechan benar-benar terluka parah. Semuanya sebelumnya adalah kesalahpahaman, jadi tidak perlu memulai perang dengan saudaranya, dan dia merasa lega untuk sesaat." Dengan tergesa-gesa mengatur agar Kroni Kedan menjaga di sini, dia bergegas kembali dan memberitahu Kedan apa yang terjadi di sini. Setelah mendengar ini, Kedan terkejut. "Alkimia ini juga memiliki visi seperti itu?" Kechan menjelaskan. "Saudaraku, kamu sibuk dengan hal-hal sepele, jadi kamu harus tahu sesuatu. Manusia semuanya berbudi luhur dalam alkimia. Obat mujarab yang telah mereka sempurnakan hampir di luar jangkauan surga. Membalikkan dunia dan melawan yin dan yang, hukum surga tidak mengizinkan hal-hal yang hidup dan mati ini. Sering muncul, jadi ada dan Jie. Saudaraku, tunggu sebentar. Aku akan mengirim seseorang untuk mengundang buku-buku kuno. Dari penglihatan ini, kita bisa mengetahui seberapa kuat pil yang dia buat, dan seberapa bagus alkimianya."